Halo Sobat Tosan Aji semua, apa kabar semuanya? Lama kita tidak berjumpa. Ada berapa hari, Cut? 5 hari ya? 5 hari karena kesibukan, terutama kesibukan kita nyate karena habis Idul Adha. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat-sehat, selalu diberi kelancaran, dimurahkan segala rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, Sobat Tosan Aji, kembali lagi bersama saya tentunya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang akan saya babar hari ini, seperti biasa tentunya Sobat, siapkan kopi, siapkan teh, tentunya sambil udut, pasti lebih maknyus. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosan Aji semuanya, kembali lagi. Terima kasih untuk para pemirsa setia channel saya Gombong Pusaka. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama berbagi krawuh istilah orang Jawanya. Kemarin ada salah satu sahabat saya dalam dunia Tosan Aji, di video saya kemarin itu Mas Bam ya Cut ya. Mas Bam bertanya kepada saya bagaimana cara menayuh keris dengan sederhana seperti itu. Coba tolong divideokan di penjelasannya. Oke, sebelum saya masuk ke pembabaran keris, saya akan menjawab komentar dari Mas Bam tentang bagaimana cara menayuh sebuah keris. Oke Sobat semua, kata menayuh ini sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang intinya dia itu katanya itu adalah tayuh, seperti itu. Tayuh itu apa? Tayuh itu adalah kita itu mencari firasat melalui mimpi, seperti itu. Sedangkan yang kita ketahui, mimpi itu dibagi berbagai macam, seperti itu Sobat. Ada memang mimpi yang kayak Picut ini pengen beli motor nggak kesampaian, saking pengennya, jadi Picut itu sampai ke bawah mimpi, seperti itu. Atau juga kita saking penasarannya dengan keris, ini apa, dalamnya apa, seperti apa wujud jinnya dan lain-lain, saking kita pengennya, terbawa ke dalam halusinasi kita, dan kita akhirnya hanyut di dalam mimpi yang seolah-olah kita itu bertemu dengan sosok penunggu keris ini, atau yang disebut zaman sekarang itu halu. Atau ada juga yang memang betul-betul mimpi yang merupakan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Oke Sobat, Mas Bam juga di sini sedikit saya berbicara tentang ilmu tayuh. Tayuh intinya itu menayuh adalah suatu apa ya istilahnya itu mencari firasat, tapi lewat mimpi, menyampaikan komunikasi manusia pada sesuatu hal yang sifatnya kutip gaib untuk mendapatkan jawaban atau informasi tentang suatu hal dari gaib yang bersangkutan, seperti itu. Dalam halnya konteks di sini adalah menayuh keris, berarti si manusia ini berkomunikasi dengan gaibnya si keris, seperti itu. Kalau ditanya ke saya bagi saya tidak terlalu paham atau tidak terlalu mendalami hal-hal yang berbau dengan esoteri. Saya hanya lebih memahami dari sisi seni, filosofi, dan budayanya. Kedua, ketika kita bertanya keris itu apa, saya selalu menjawab keris itu ya isinya besi. Seperti itu. Dia ada sebuah doa, harapan, cita-cita dari si empu. Tentunya dari doa si empu ini yang bisa dibilang saat pengerjaannya dia itu ibaratnya melakukan kayak apa ya Cut, istilahnya Cut? Dia itu tapak istilahnya, dia melakukan dengan prihatin. Dia puasa dalam membuat keris, otomatis
doa yang dipanjatkan, entah apapun doanya, tetap mengandung sebuah energi yang positif seperti itu. Energi positif ini ketika ditemukan dengan energi negatif, pasti dia akan bentrok logikanya. Namun ketika saya berbicara itu, saya kembalikan ke walau alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Dan bagi saya pribadi, keris hanyalah sebuah benda dengan segala sifat kebendaannya. Entah apapun energi di dalamnya, tentu dia itu hanyalah milik dan tentunya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya pribadi, seperti itu sobat semua. Nah, berbicara kembali ke dalam mimpi yang saya bilang tadi, ketika kita terhanyut terhadap suasana, berdasarkan psikologis pun mengatakan ketika kita terhanyut, picut mau beli apa nggak kesampaian, saking penginnya pasti dia akan ke bawah sampai mimpi. Atau juga yang tadi aku bilang tadi itu apa Cut, istilahnya halusinasi ya Cut ya, kita itu berhalusinasi seperti itu. Sedangkan perwujudan ketika saya pernah berbicara oleh orang beberapa kesepuan, ketika saya tanya, dia banyak, cara menayuh itu sangat banyak sekali. Atau kita bisa melihat di teman-teman kita semua yang telah membabar di dalam sosial media atau di Google saat ini yang dunia semakin canggih. Cara-cara menayuh itu sangat banyak sekali. Ada yang ditaruh dalam bantal, kita menidurinya. Ada yang memang istilahnya ini dibuka, terus kita bikin tanda silang. Atau ada yang menggunakan pendulum dan lain-lain. Namun dalam sisi istilahnya itu perkerisan itu, kita mengenal adanya nama itu adalah penyatuan sebuah rasa. Rasa seperti apa? Kemarin sudah saya bahas juga, menyatukan rasa dari pembuat keris kepada pemilik si keris. Dengan bagaimana kita menyatukan rasa? Ya, menyatukan rasanya itu tentu dengan istilahnya apa yang diperbuat si empu itu saat melakukan pembuatan keris, dari dia bersih, dia melakukan tirakat, prihatin, itu kita lakukan saat ini. Gunanya adalah untuk menyatukan residual energi seperti itu antara energi doa si empunya kepada energi kita. Jadi dia bisa menyatu. Namun ketika itu ibaratnya kita tidak dapat menyatukan sebuah energi, ya percuma. Toh kita hanya akan dapat halusinasi karena rasa keinginan kita yang selalu menggebu-gebu untuk dapat menjadi apa Cut, istilah senggokong Cut ya. Senggokong itu bisa terbang kayangan, ngaca-ngaca kayangan. Seperti itu sobat semua. Jadi tugas kita itu hanya untuk sebetulnya hanya untuk melestarikan, menjaga nilai-nilai budaya. Dalam ilmu Jawa pun telah diterangkan bagaimana orang Jawa itu menyikapi sebuah pusaka. Pusaka itu sebetulnya bukan benda, tapi pusaka itu adalah hatinya manusia sendiri. Ketika hati kita bersih, hati kita sama sekali tidak pernah menyakiti orang lain, hati kita akan menjadi pusaka bagi kita. Dan ada istilahnya itu, orang Jawa itu yang menyebut dalam pakem keris ya tentunya, itu menyebut janjine dudu jimat, tapi keagungan Tuhan yang perlu disembah. Orang Jawa itu sudah paham betul apa arti pusaka yang sebenarnya zaman dahulu. Mungkin zaman sekarang karena karena dibolak-baliknya masa, karena adanya ceritanya, katanya, konon, dan lain-lain, itu menjadikan sebuah paradigma sugesti pada diri kita, ingin mengetahui apa sih sebetulnya kodam dalam keris seperti itu. Tapi kalau dibilang kodam, saya rasa kodam itu apa ya Cut? Ya jin, sebangsa dia jin. Mungkin jin itu akan ada ketika doa si empu yang memang tadi konsepnya dia itu positif, nggak mungkin ada energi negatif yang mendekatinya. Ya pasti bubar lah. Contohnya kalau kita lagi ngaji, ya nggak mungkin kayak jin-jin yang sifatnya negatif mendekati kita. Sama halnya ketika si empu telah membuat keris ini. Ketika dia menanamkan sebuah sugesti atau menanamkan sebuah doa
yang sangat murni, tentunya diimbangi dengan istilahnya diimbangi dengan lakunya si empu itu, pasti akan tercipta suatu mahakarya yang memang berenergi positif. Ketika diomong energi, semua benda pasti ada energinya. Jangankan sebuah keris, sendok, gelas, korek saya pun dia memiliki energi. Namun energi itu akan selalu berubah-ubah setiap masa atau setiap menit, setiap detik, dia pasti akan berubah. Apalagi tergantung siapa yang memegang si benda tersebut. Sehingga energi itu akan cenderung kuat mana antara energi benda atau energi manusianya. Seperti itu penjelasannya Mas Bam. Oke, coba turun di spasi. Oke, seperti itu sobat semua. Jadi untuk penjelasan saya mengenai ya boleh. Jadi untuk penjelasan saya mengenai apa itu yang sifatnya adalah menayuh seperti itu ya. Secara sederhana saya menyampaikan seperti itu. Namun misalkan caranya bagaimana, banyak sekali cara, silahkan dicoba atau ikutilah keinginan hati kita. Kalau bagi saya pribadi tentunya keris ini nggak perlu diapa-apakan, kita rawat, kita jaga, jangan kita rusak karena dia adalah warisan leluhur. Logikanya seperti ini kalau saya. Otomatis saya akan menyimpan sebuah doa dari masa lalu, dari pembuatnya, daripada leluhur saya menyimpan sebuah doa, saya jaga doa itu, otomatis pasti akan berkesinambungan dalam kehidupan saya. Seperti itu, pasti akan ada efek sebab akibat. Ketika saya menyimpan sebuah doa, tapi perbuatan saya tidak sesuai dengan doa itu, ya otomatis akan sangat kontra. Tapi ketika saya menyimpan sebuah doa dan saya menjalani apa yang dianjurkan, apa yang telah istilahnya itu dianjurkan oleh agama yang baik, pasti akan sinkron seperti itu. Satu lagi contoh, kata teman saya yang cerita, dia jadi ibaratnya itu sama aja ketika keris ini kita kotor, kita rawat, kita perbaiki, kita bersihkan, sama aja kita memungut anak telantar kayak picut dipungut anak telantar ya kan. Kita openi, pasti suatu saat entah apapun itu dia akan membalas kita tanpa kita meminta. Seperti itu sobat semua. Terutama Mas Bam, seperti itu penjelasan dari saya. Kembali ke ilmu tayuh tadi, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, biasanya ya ilmu tayuh itu ya sangat macam-macam sekali aku bilang tadi ya. Selama melakukan tayuhan itu biasanya ada yang bilang usahakan untuk bisa menetralkan hati dan pikiran, menerima jawaban dari si energi itu. Kita harus benar-benar murni pikiran kita. Namun kembali ke tadi, itu sifatnya kita berhalusinasi atau memang real nyata. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan kutip jin, sementara dia di dua alam yang berbeda, toh kalau di logika bagi saya pribadi bukan hanya saya dong yang melihat. Otomatis ketika saya ngobrol sama jin, terus Picu tanya, ngomong sama siapa kamu Res, ya kan? Oh, ngomong sama ini temanku, kamu lihat Cut nih, kamu bisa lihat. Atau semua orang yang di situ bisa lihat, itu baru real nyata. Tapi ketika ditanya, oh ngomong sama ini, ngomong sama si A, tapi hanya saya yang berbicara, itu kan kalau pikiran orang waras lah ya, mungkin kayak pikiran saya berpikir ini gimana seperti itu. Ini saya belum sampai ke tahap seperti itu, dan saya tetap meyakini adanya dunia gaib yang memang harus diyakini dalam agama saya, dan memang ada dunia nyata. Dan ketika semuanya mau nyata, ya harus nyata. Teman kita bisa lihat, saya bisa berkomunikasi, itu baru real nyata. Tapi ketika hanya saya yang melihat, hanya saya yang berkomunikasi, bisa saja Anda semua ketika saya ngobrol seperti ini, saya ketawa-tawa sendiri, Anda anggap saya gila. Mungkin seperti itu ya. Ini Resi ngomong sama siapa, padahal depan saya ada Picut. Ya kan? Tapi kalau saya ngomong sama di samping saya, mesti Anda menganggap ini orang aneh. Sementara hanya saya yang melihat, Anda tidak melihat. Kecuali saya bisa mewujudkan nyata, real di depan Anda. Itu baru Anda bisa percaya. Seperti itu sobat semua. Mungkin pembahasan selanjutnya
Udah berapa menit, Cud? Mungkin hanya seperti itu. Intinya itu adalah penyampaian sugesti yang tadi saya sebutkan itu adalah kembali kepada individu yang dilakukan di dalam hati masing-masing manusia, seperti itu. Intinya sugesti. Sugesti itu, kita berbicara sugesti, kita kembali, contoh aja yang simpel. Ketika saya sakit, atau banyaklah beberapa orang, kita pernah dengar, saya sakit, saya belum minum obat, tapi ketemu si dokter aja udah sembuh, seperti itu. Berarti kan itu kayak sesuatu yang tersugesti pada diri kita. Tanpa minum obat pun, karena kita sudah langganan, selain dokter si A, kita ke dokter si B ya nggak bakal sembuh. Tapi kalau kita ke dokter si A, belum ditulis resepnya pun, kita udah ngelihat aja nyawang, itu kita udah sembuh. Ada yang seperti itu. Itu adalah suatu gambaran sugesti pada alam pikiran manusia. Waalaikumsalam. Oh, iya. Oke, sobat semua, mungkin itulah penjelasan saya tentang bagaimana menayuh keris itu, sama juga kita menanamkan sebuah sugesti pada diri kita tentang apa yang kita rasa, kepekaan rasa, dan juga menyatukan sebuah rasa antara rasa pembuat bagaimana si empu ini membuat sebuah keris dengan laku kita sehari-hari. Mungkin hanya itu sobat semua dari saya, pembahasan tentang tentang sugesti, bagaimana kita cara menayuh keris. Oke sobat semua, kembali lagi saya akan membahas tentang pusaka yang ada di depan saya ini. Apa itu? Kita buka dulu sobat semua. Di sini seperti biasa, ini bukan kupon hadiah atau label harga ya Om. Ini adalah tentang nama dapur, nama pamor, tangguh menurut saya pribadi. Oke sobat semua, di sini adalah keris jalak nguwuh, seperti itu sobat semua. Kalau kita lihat dari materialnya, dia itu bermaterial mencirikan Tangguh Mataram, seperti itu. Oke, kembali ke keris ini. Jalak nguwuh adalah salah satu bentuk dapur keris yang bilahnya lurus, ukurannya sedang, gadiknya ini dia polos, tanpa sekar kacang, tanpa gereneng, dan lain-lain. Dengan racikan lainnya hanyalah pijetan dan tinggil. Pada bagian ada-ada terlihat jelas. Biasanya ini dia sampai ada-ada ke atas, itu ada seperti sogokan, tapi bukan sogokan. Dia jelas sampai ke atas, seperti itu. Mengenai jalak nguwuh ini, jalak telah saya bahas kemarin tentang filosofinya. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit di sini. Sebetulnya untuk sebuah filosofi keris itu tidak ada ukuran atau standar bagaimana suatu dapur atau pamor keris harus diinterpretasikan maknanya, harus dijabarkan maknanya, itu tidak harus. Makna yang harus kita jabarkan di sini pada sebuah keris sebetulnya itu sangat tergantung pada keleluasaan pola pikir kita secara masing-masing. Seperti itu sobat. Bagaimana saya tahu nama jalak nguwuh, apa artinya, kenapa disebut brojol, saya bisa ngerti artinya. Itu sebetulnya tidak ada pola ukur khusus. Namun tergantung bagaimana cara kita memandang cakrawala pendidikan cakrawala pengetahuan atau lain-lainnya, itu tergantung masing-masing individu, seperti itu. Sebetulnya dalam ilmu filosofi itu tentunya mempunyai suatu perlambang tentang ajaran-ajaran hidup, ibaratnya itu tentang ajaran mengenai hidup dan kehidupan, apalagi dalam budaya masyarakat Jawa, itu dia membuka lebar-lebar setiap interpretasi dengan tetap berpijak pada ajaran budi luhur dan apa yang telah ditetapkan para leluhur dahulu, seperti itu sobat semua. Oke, kembali ke jalak nguwuh ini.
Kalau diartikan jalak itu adalah sejenis nama burung jalak. Banyak jenisnya, ada burung jalak nias, jalak kebo, jalak. Namun kalau orang dulu mungkin dalam sebuah masyarakat Jawa kuno mungkin mengenalnya hanya jalak hitam, disebut jalak kebo, seperti itu ya sobat semua. Di sini kata nguwuh itu artinya adalah mengundang atau nyebut-nyebut, atau dalam bahasa Indonesianya itu artinya memanggil-manggil dengan kicauannya, seperti itu. Ketika kita jabarkan kemarin sudah jalak, sekarang saya menambahkan sedikit. Jalak adalah salah satu burung yang eksotis atau burung yang suka berkelompok, tapi juga sudah dia itu hidup berkelompok. Namun ketika dia menemukan pasangannya, maka burung jalak ini tetap dia akan hidup berdua. Lah, kicauannya, cerewetannya ini yang memanggil-manggil tadi itu, dia juga ternyata merangsang burung-burung lain itu untuk mengeluarkan sebuah nyanyiannya. Seperti itu kalau dalam interpretasi arti daripada jalak nguwuh, seperti itu. Nah, kicauan burung dalam masyarakat Jawa, ketika kita sambungkan ke belakang, dia merupakan, kalau orang Jawa bilang itu, kicauan burung itu dulu itu adalah merupakan suatu tanda sebuah kemakmuran. Nah, dalam masyarakat Jawa itu ada 6 hal takaran bagi orang yang disebut dia itu makmur, dia itu sukses. Zaman dulu ini sobat ya, itu antara lain adalah yang pertama itu adalah tresno. Nah, tresno itu apa? Seperti itu. Tresno itu artinya adalah cinta kasih, yaitu hubungan cinta yang harmonis antara laki-laki dan perempuan atau suami istri, yang dia menjalin sebuah hubungan dan dia berpasangan hidup dari awal hingga ajal menjemputnya. Itu disebut dengan tresno, seperti itu. Yang kedua adalah dasar-dasar bagi filosofi orang Jawa ketika disebut dia itu sukses, tentram, harmonis adalah karyo. Karyo itu apa? Karyo itu adalah pekerjaan. Dia mempunyai sebuah pekerjaan mapan, pasti orang itu disebut sukses. Beda halnya dengan contoh Picut, dia kerja nggak mapan, dia belum sukses. Dia masih amsyong. Dia belum sukses, belum bisa, karena kalau disebut dalam filosofi orang Jawa dulu itu kita harus punya pekerjaan mapan, dan ini membentuk suatu orang menjadi tekun dalam sebuah bidang pekerjaannya untuk menyambut rezekinya. Yang ketiga adalah disebut dengan wisma. Wisma itu artinya adalah rumah. Sudah saatnya berumah tangga, berarti dia juga harus bisa mempunyai rumah sendiri. Itu yang disebut dengan salah satu, ibaratnya dalam istilahnya itu dalam masyarakat Jawa dulu itu bisa disebut sukses itu ketika kita mempunyai wisma, karyo, tresno. Dan yang selanjutnya adalah disebutnya itu adalah turonggo. Turonggo itu adalah tumpakan atau kendaraan, entah itu kayak kalian numpaknya apa, cuma sendal ya. Sendal itu salah satunya juga kendaraan, nggak pakai sendal ya kita kecocok ya sepeda, motor, mobil. Atau kalau zaman dulu yang menjadi kebanggaan orang-orang zaman dulu adalah dia kuda, terutama sobat semua. Itu di situ bisa dibilang orang sukses. Kriteria-kriteria ini dulu tertanamkan pada adat istiadat orang Jawa yang dibilang bagaimana orang itu bisa sukses. Yang kelima adalah kukilo. Kukilo itu sebetulnya kalau diartikan adalah sebutan untuk burung perkutut. Kukilo juga bisa diartikan sebetulnya sebagai hiburan. Zaman dulu ketika orang yang mempunyai hiburan berupa kicau-kicau burung, terutama perkutut dan kicau-kicau lainnya yang indah burungnya, dia hanyalah dari kasta-kasta tertentu, atau bisa dianggap hanya orang-orang kaya saja yang bisa memiliki burung-burung dengan kicauan yang sangat indah, seperti itu. Yang keenam, terakhir adalah yoga. Yoga itu adalah hadirnya anak dalam sebuah kehidupan, adalah merupakan sebuah kebahagiaan sendiri dalam sebuah keluarga. Itulah syarat-syarat yang ibaratnya memang harus dipenuhi ketika paham-paham ajaran-ajaran orang Jawa yang berlaku mungkin sampai saat ini. Bisa dibilang orang itu sukses harus mempunyai ciri-ciri tersebut. Oke, sobat semua, mungkin itulah gambaran yang bisa saya ambil dari
keris berdapur jalak nguwuh ini. Kalau kata jalaknya itu sama seperti lain-lainnya, namun ada banyak jalak, ada jalak nguwuh, jalak sangu tumpeng, jalak dinding, dan lain-lain. Bagaimana yang lainnya? Tetap di channel saya selalu, nanti akan saya bahas satu persatu. Saya rasa cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi para pendukung dan juga para penonton setia. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.